Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Blast Media. Kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang mungkin sangat penting dan harus dipahami oleh kawan-kawan di luar sana, terutama kawan-kawan yang baru masuk di dunia daur ulang sampah plastik, atau kawan-kawan yang mungkin sudah masuk di dunia daur ulang sampah plastik dan masih bingung bagaimana dan kemana menjual hasil produksi daur ulang sampah plastiknya. Di video kali ini saya akan membahas segmen pasar yang harus diketahui, kemana sih sebenarnya kita menjual hasil produksi sampah plastik itu agar tidak keliru dan agar tidak salah, agar tidak meraba-raba mencari pasar untuk produk daur ulang yang kita produksi. Silahkan tonton video ini sampai habis agar nantinya mudah-mudahan bisa memahami tentang isi dari video ini. Dan saya akan sedikit detail menjelaskan tentang pasar daur ulang sampah plastik. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita bumper dulu. Halo, selamat datang kembali di Blast Media, channel yang membahas seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Bagi kawan-kawan di luar sana yang baru nemu channel ini, jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, dan komen, agar channel ini lebih berkembang untuk menyajikan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Sesuai yang saya bilang dari awal tadi, di video kali ini saya akan membahas segmen pasar daur ulang sampah plastik. Mungkin video ini lebih ditujukan kepada para penggiling atau kawan-kawan yang baru mulai menggiling sampah plastik. Mungkin ada kawan-kawan yang baru akan mulai masuk ke bisnis daur ulang sampah plastik di segmen penggilingan. Dan sudah saya sebut di video-video sebelumnya, kalau Anda pemula dan masih belum paham tentang dunia plastik, jangan mulai bisnis daur ulang sampah plastik dengan cara menggiling atau mencacah plastik tersebut. Dan mungkin dengan video ini akan sedikit membantu teman-teman punya gambaran kemana sih nanti akan menjual hasil produksi daur ulang sampah. Oke, kita lanjut. Secara umum, pasar daur ulang sampah plastik ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah segmen umum, dan yang kedua adalah segmen khusus. Ini mungkin nanti penjelasannya agak panjang, dan otomatis videonya juga akan berdurasi agak panjang, jadi silahkan tonton sampai akhir. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang segmen pasar daur ulang sampah plastik. Pertama adalah pasar umum. Pasar umum ini sering disebut pabrikan atau peletan. Artinya semua hasil daur ulang yang kita produksi ini dikirim ke pabrik untuk dijadikan biji plastik. Lalu kemudian dijual atau diproses kembali untuk produk-produk selanjutnya. Pasar umum ini biasanya menerima semua jenis sampah plastik, mulai dari PET, PP, HD, PC, dan lain-lain. Dan kebanyakan segmen pasar pabrikan ini atau peletan ini bisa menerima hasil jumlah produksi dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan saya pernah ngobrol-ngobrol sama salah satu purchasing di sebuah pabrik peletan bahwa setiap hari mereka membutuhkan bahan sekitar 100-150 ton hasil gilingan daur ulang sampah plastik. Dan biasanya segmen pabrikan ini tidak terlalu mengutamakan kualitas, asal gilingnya benar, tidak tercampur macam-macam, pastinya akan diterima sesuai dengan harga saat itu. Karena material plastik atau industri plastik ini, harga hasil produksi daur ulang sampah plastik ini mengikuti harga biji ori, jadi harga itu tidak bisa menjadi patokan utama. Dan segmen pabrikan ini bisa menerima plastik dalam jumlah yang sangat besar, dan itu pun plastiknya macam-macam, tidak terpaku pada satu jenis plastik. Tetapi di sisi lain ada yang memang spesialis untuk menerima satu jenis plastik. Misalnya PET atau botol air mineral. Biasanya pabrik-pabrik seperti ini tidak menerima gilingan dari hasil material lain, tetapi khusus menerima hasil gilingan atau cacahan dari botol plastik. Dan jumlahnya pun bisa sangat besar, bisa puluhan sampai ratusan ton diterima setiap hari. Dan untuk saat ini kebutuhan material PET memang lagi naik daun. Saya dengar keran ekspor untuk PET itu sudah mulai dibuka. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang punya sampah PET atau botol plastik, silahkan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti bisa dikirim ke pabrik-pabrik yang menerima plastik tersebut, baik secara press ataupun cacahan.
Terus yang kedua adalah segmen pasar khusus, artinya hasil gilingan dari produksi sampah plastik nantinya tidak dipelet tetapi langsung dicetak menjadi produk lain yang bisa dipakai kembali. Dan biasanya segmen pemakai ini kebutuhannya itu terbatas dan dia mengutamakan kualitas. Dari segi harga mungkin ada selisih yang dibilang cukup lumayan dari harga plastik kalau kita jual ke segmen peletan. Karena kan kalau kita main barang di segmen pemakai, kita kan bersaing dengan material ori. Dan biasanya para penggiling yang ada di segmen pemakai ini bahan bakunya itu kebanyakan dari bahan aspal. Ada sih beberapa yang bisa memproses bahan pungutan menjadi kualitas yang bisa siap cetak, tetapi jarang kita temui di pasaran yang bisa memproses bahan pungutan jadi asfalan, dan itu sangat membutuhkan effort yang luar biasa, tetapi hasilnya sangat istimewa dan bisa langsung dicetak kembali. Karena itu dinamakan segmen pemakai. Artinya hasil produksi daur ulang itu langsung dicetak di pabrik untuk dijadikan produk-produk plastik selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah ada dua segmen pasar yang harus dipahami kalau kita mau masuk ke industri daur ulang sampah plastik. Pertama adalah segmen pabrikan atau segmen peletan. Artinya pabrik itu menerima semua jenis produksi sampah plastik, mulai dari PET, HD, PP, dan lain-lain. Dan biasanya pabrik ini menerima dalam jumlah yang besar. Yang kedua adalah segmen pemakai atau konverter. Segmen ini kebutuhannya tidak terlalu banyak dan lebih mengutamakan kualitas dari produksi daur ulang tersebut. Karena nantinya produk daur ulang yang diproduksi tersebut langsung dipakai, dicetak kembali untuk produk-produk selanjutnya. Dan masing-masing segmen ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau Anda mau masuk ke industri daur ulang sampah plastik, segmen ini harus dipahami dengan baik dan benar. Karena agar nantinya setelah kita terjun dengan serius, tidak bingung menjual hasil produksi sampah plastik itu kemana. Kalau memilih segmen pabrikan, itu relatif lebih mudah karena bahan bakunya banyak, gilingnya juga sederhana, tidak terlalu ribet, dan penjualan ke pabrik juga kalau bahannya tidak tercampur macam-macam pasti diterima dengan baik. Dan kalau mau masuk ke segmen pemakai, gilingnya agak sedikit ribet dan kita bersaing dengan material ori. Tetapi nantinya kita akan mendapatkan harga yang punya selisih agak lumayan daripada di segmen peletan. Dan ini kembali ke kesiapan bahan baku yang nantinya akan kita dapatkan. Kalau sampahnya pungutan, ya kebanyakan kita harus menjual ke pabrikan. Kalau sampahnya aspal, ya sebaiknya untuk mendapatkan harga yang bagus kita menjual ke segmen pemakai. Kira-kira begitu menurut pengalaman saya. Nice. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga saja bisa dipahami dan bisa memberi manfaat untuk kawan-kawan di luar sana. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.